Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Apriliani. Di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai pembahasan tentang tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Pembahasan mengenai tauhid merupakan hal yang paling urgen dalam agama Islam, di mana tauhid mengambil peranan penting dalam membentuk pribadi-pribadi yang tangguh, selain juga sebagai inti atau akar daripada akidah Islamiyah. Kalimat tauhid atau lebih dikenal dengan kalimat syahadat atau juga disebut kalimat thayyibah, la ilaha illallah, begitu masyhur di kalangan umat Islam, dan kesehariannya seorang muslim melafalkan kalimat tersebut dalam setiap sholat wajib 5 waktu. Tauhid. Ngomong-ngomong masalah tauhid, kita harus tahu dulu apa sih tauhid itu. Nah, tauhid secara mendasar adalah pengetahuan yang meyakini bahwa sesuatu itu satu. Dalam ajaran Islam, hal ini berkaitan dengan sifat keesaan Allah, bahwa Allah itu satu. Di sini, setiap umat muslim mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah, Sang Pencipta semesta alam dan segala isinya yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Selain meyakini sifat keesaan dan kesempurnaan Allah, orang yang mempelajari dan menerapkan arti tauhid juga meyakini kebenaran setiap ajaran Rasul, bahwa Rasul merupakan manusia utusan Allah yang diberikan pengetahuan dan pelajaran agar dapat disebarluaskan kepada seluruh umat. Dengan begitu, meyakini kebenaran pengetahuan yang diajarkan Rasul berarti sudah meyakini keberadaan Allah dan ajaran yang berasal darinya. Nah, perlu diketahui, ilmu tauhid juga disebut sebagai ilmu usul dasar agama atau ilmu akidah. Artinya, ilmu ini menjadi bekal pedoman bagi seluruh umat Islam dan melakukan kewajiban sebagai umat beragama. Bukan hanya itu, ilmu tauhid juga membantu umat Islam dalam menerapkan akidah-akidah keagamaan yang diperoleh dari dalil atau aturan yang sah, baik dari kitab suci Al-Quran maupun hadis. Makna dari lafaz syahadat, tauhid atau kalimat tauhid, la ilaha illallah, adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini berarti menolak hak peribadahan kepada segala sesuatu selain Allah dan menetapkannya semata-mata hanya untuk Allah. Dengan demikian, maka kalimat tauhid ini bermakna sangat mendalam, baik dalam konteks misi perjuangan Islam maupun konteks akidah Islam. Nah, konsekuensi yang dikandung oleh orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid adalah hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mematuhi syariatnya, mengimani dan meyakini bahwa syariatnya adalah benar. Tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Tauhid dalam pandangan Islam merupakan akar yang melandasi setiap aktivitas manusia. Kekokohan dan tegaknya tauhid mencerminkan luasnya pandangan, timbulnya semangat beramal, dan lahirnya sikap optimistik. Sehingga tauhid dapat digambarkan sebagai sumber segala perbuatan, amal soleh manusia. Sebetulnya, formulasi atau rumus tauhid terletak pada realitas sosial, adapun bentuknya, tauhid menjadi titik sentral dalam melandasi dan mendasari aktivitas. Tauhid harus diterjemahkan ke dalam realitas historis empiris. Tauhid harusnya dapat menjawab semua problematika kehidupan modernitas dan merupakan senjata pamungkas yang mampu memberikan alternatif yang lebih anggun dan segar. Tujuan tauhid adalah memanusiakan manusia atau bisa disebut proses humanisasi. Itu sebabnya dehumanisasi merupakan tantangan tauhid yang harus dikembalikan kepada tujuan tauhid, yaitu memberikan perubahan terhadap masyarakat, sebagaimana tertera dalam penggalan firman Allah yang berbunyi, Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 110. Lalu, apa sih jaminan Allah bagi orang yang bertauhid? Nah, di sini tidak diragukan lagi bahwa tauhid memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Oleh karena itu, bagi siapa yang mampu merealisasikan tauhid dengan benar akan mendapat beberapa keistimewaan. Bagi orang-orang yang termasuk ahli tauhid, Allah menjanjikan banyak sekali kebahagiaan, baik di dunia, bahkan lebih lagi di akhirat. Itu semua hanya khusus diberikan bagi ahli tauhid.
Yang pertama, ahli tauhid mendapatkan keamanan dan petunjuk. Seorang yang bertauhid dengan benar akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Kedua, ahli tauhid dijamin masuk surga. Ini janji Allah untuk ahli tauhid bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ahli tauhid adalah mereka yang bersyahadat, bersaksi dengan persaksian yang disebut dalam hadis di atas. Maksud syahadat yang benar harus terkandung 3 hal, yaitu mengucapkan dengan lisan, memahami maknanya, dan mengamalkan segala konsekuensinya. Tidak cukup hanya sekedar mengucapkan saja. Selanjutnya, ahli tauhid diharamkan dari neraka. Dan yang terakhir, ahli tauhid diampuni semua dosa-dosanya. Dengan demikian, cukup besar dan banyak keutamaan yang Allah limpahkan bagi para hambanya yang bertauhid. Sangat beruntunglah orang-orang yang bisa menggapai seluruh keutamaannya. Namun, keberhasilan total hanya milik orang-orang yang mampu menyempurnakan tauhid sepenuhnya. Tentu manusia bertingkat-tingkat dalam wujud tauhid kepada Allah SWT. Mereka tidak berada pada satu tingkatan. Masing-masing menggapai keutamaan tauhid sesuai dengan prestasi dalam menerapkan tauhid. Setiap muslim ingin yakin bahwa tauhid adalah dasar Islam yang paling agung dan istimewa. Jika tauhid yang murni terrealisasikan dalam hidup seseorang, baik pribadi maupun jamaah, akan memetik buah yang amat manis. Di antara buah yang diperoleh adalah memerdekakan manusia dari reaksi serta ketundukan yang didapat dari hasil, baik benda-benda atau makhluk lainnya, juga benda-benda atau makhluk lainnya, juga yang kokoh. Karena itu, siapapun yang mampu mengamalkan nilai-nilai ketauhidan dengan benar dalam segala aktivitasnya pasti mendapat banyak keistimewaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi para ahli tauhid aneka kebahagiaan, baik di dunia, lebih-lebih juga di akhirat kelak. Cukup dulu ya sampai di sini pembahasan mengenai tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Semoga pembahasan ini isinya bisa bermanfaat bagi kita semua yang mendengar.